Bendera sempat gagal berkibar, anggota Paskibra menangis. Polisi gerebek sebuah lokasi hiburan malam. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, bendera merah putih sempat gagal berkibar saat pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kota Padang Sidempuan. Isak tangis pasukan pengibar bendera pun pecah usai meninggalkan lapangan upacara. Bendera merah putih sempat gagal berkibar saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Stadion HM Nurdin, Kota Padang Sidempuan. Bendera merah putih yang hendak dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera sempat gagal berkibar akibat adanya kendala teknis pada tiang dan tali bendera. Usai lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, petugas lantas melakukan perbaikan dan bendera dapat berkibar di tiang bendera. Isak tangis pun pecah pada saat seluruh pasukan pengibar bendera meninggalkan lapangan upacara lantaran merasa sedih dan kecewa atas kejadian tersebut. Wali Kota Padang Sidempuan, Letnan Dalimunte, bilang pihaknya tetap mendukung dan mengapresiasi pasukan pengibar bendera. Tapi tentu kami tetap memotivasi dan mendorong anak-anak kami bahwa hal-hal seperti ini jangan menjadi ada merasa enakan, tapi ini betul apa adanya seperti itu, seperti yang sudah kita saksikan bersama. Tapi kami tetap akan berupaya mendorong mensupport anak-anak, harapan kita ke depan. Karena seperti ini mungkin tidak kita lakukan. Nah, itu kan Pak. Kedepan, pihak pemerintah Kota Padang Sidempuan akan mengevaluasi kinerja seluruh petugas secara detail agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, warga Jalan Garu 2 Kota Medan menggelar pesta rakyat. Aneka perlombaan pun digelar dalam pesta rakyat ini. Dengan mengenakan atribut merah putih, ratusan warga Jalan Garu 2 Kota Medan berkumpul untuk mengikuti aneka perlombaan yang sengaja digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Sejumlah perlombaan seperti panjat pinang, memasukkan belut ke botol, memukul paku, hingga memasukkan paku di botol digelar dalam perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini. Tidak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga antusias mengikuti perlombaan yang digelar secara swadaya ini. Bapak kan pelaku UMKM di daerah. Tahun ini kita buat lebih lebih meriah sedikit berkat kerjasama antara warga. Saya pun tidak ada apa-apanya kalau tidak ada warga. Dan salah satu pula ada juga dari UMKM kita mendukung acara ini untuk terlaksananya pesta rakyat. Warga berharap dengan adanya pesta rakyat ini, silaturahmi antara masyarakat di sekitar Jalan Garu 2 dapat lebih ditingkatkan. Dengan harapan ini bisa berkelanjutan, ini merupakan permulaan dari niatan kita untuk mewujudkan kegiatan silaturahmi dan gotong royong secara kita kekeluargaan di sini. Tidak hanya perlombaan, pesta rakyat untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini juga diisi dengan aneka hiburan. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara Bupati Mandailing Natal mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal dan sejumlah pejabat rumah sakit lainnya akibat insiden ruang IGD kosong tanpa tenaga kesehatan saat pasien kritis hendak berobat. Ini bawa orang tua, Pasca video yang memperlihatkan ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal kosong tanpa tenaga kesehatan saat seorang pasien kritis hendak berobat viral membuat Bupati Mandailing Natal geram. Saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution langsung mencopot Direktur Rumah Sakit beserta pejabat Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang Rumah Sakit. Bupati Mandailing Natal menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun. Ia juga menegaskan hal tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam rangka saya ingin mewujudkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan yang selama ini rumah sakitnya belum mendapat status rujukan karena alasan tidak memenuhi persyaratan karena dokternya, baik dokter spesialis maupun dokter umumnya, belum mencukupi dalam pelayanan. Itu sudah saya penuhi. Setelah saya penuhi malah terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Rumah sakit ini adalah harapan masyarakat di daerah Pantai Barat yang sangat jauh ke penyambungan. Di penyambung Video viral terjadi saat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Tamrin Minggu malam lalu. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. padahal membawa pasien yang emergensi. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi gerebek sebuah lokasi hiburan malam. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktek jual beli narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang. Untuk membongkar praktek ini, polisi terpaksa menggunakan truk pengangkut pasir untuk bisa masuk ke lokasi. Sebuah truk terpaksa digunakan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk bisa masuk ke tempat hiburan malam Laupota di Kecamatan Kutaling Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal ini harus dilakukan karena tempat hiburan yang jadi target berada di daerah terpencil dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Upaya polisi ternyata berhasil karena saat truk berada persis di depan tempat hiburan malam, sejumlah polisi yang berada di bak truk langsung melompat untuk melakukan penggerebekan. Hasilnya, polisi menemukan 3 butir pil ekstasi yang baru saja ditawarkan seorang pelayan wanita kepada seorang pengunjung. Berdasarkan temuan ini, polisi kemudian melakukan pemeriksaan urin terhadap seluruh pengunjung dan pekerja. Setidaknya 9 orang dinyatakan positif narkoba, termasuk seorang wanita yang merupakan disc joki di tempat hiburan malam ini. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Aruwan menyebut tempat hiburan malam ini ternyata tidak memiliki izin. Dari hasil penyelidikan bahwa ada keterlibatan manajemen di dalam peredaran tersebut, di mana waitress yang berperan aktif menawarkan dan menjual narkoba, dan waitress ini mendapatkan narkoba dari pemasok yang masih kita dalami lagi dan kita kejar. Dan tentunya setelah kita cek juga di lokasi bahwa kafe ini tidak memiliki izin, maka Pihak kepolisian langsung melakukan penyegelan dengan memasang garis polisi di lokasi. Polisi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk upaya perubahan bangunan yang jadi tempat jual beli narkoba agar praktek serupa tidak kembali terjadi. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Saudara, 10 oknum anggota TNI prajurit Armet dituntut hukuman 1 hingga 2 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah karena menyerang warga di Desa Selamat Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengadilan Militer 1/02 Medan kembali menggelar persidangan 10 terdakwa dalam kasus penganiayaan warga. Sidang beragendakan tuntutan ini dihadiri seluruh terdakwa yang merupakan oknum prajurit Armet 2 Kilap Sumagan. Berkas tuntutan terbagi dalam 3 berkas perkara. Dalam berkas perkara pertama, terdakwa Prada Rizky Akbar dan Prada Wandi dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan dan dijerat pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Berkas kedua terdiri dari 4 terdakwa, Praka Rio Kuntoro, Pratu Edward Harifa, Pratu David Pratama, dan Prada Ahmad Fikram Hasbi dinyatakan bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ketiga dengan terdakwa Letda Armrizki Nur Alam, Pratu Ariski Naibaho, Pratu Endi Casupratmin, dan Pratu Fahmi Hidayat dijerat dengan pasal serupa dengan berkas kedua. Auditor menuntut keempat terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 5 bulan, sedangkan terdakwa Pratu David Pratama dituntut pidana pokok, penjara 2 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Usai mendengarkan tuntutan auditor, seluruh terdakwa akan mengajukan pembelaan. Panitera Pengadilan Militer 1/02 Medan, Kapten Nur Hafni menegaskan selain terdakwa Prada Rizky Akbar Maulana dan Prada Wandi pada berkas perkara pertama, 8 terdakwa lainnya dibebankan biaya restitusi sebesar 12 juta rupiah lebih. Auditor militer mohon kepada majelis hakim agar membebankan restitusi kepada para terdakwa masing-masing sejumlah terdakwa 1 sejumlah 12.966.000. Sejauh ini Bu, ada beberapa prajurit Armet yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Militer. Ada 15 orang. Itu perkaranya sama semua. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Sebelumnya kasus ini terjadi November lalu di Desa Selamat Kabupaten Deli Serdang. Perseteruan antara pemuda setempat dengan prajurit Armet terjadi saat berpapasan di jalan dan terjadi keributan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, eksekusi lokasi tempat hiburan malam yang merupakan kantor Ormas di Kabupaten Deli Serdang ricuh. Petugas sempat dihalang-halangi anggota Ormas, namun eksekusi tetap dilaksanakan. Sejumlah anggota Ormas dari Grip Jaya, Provinsi Sumatera Utara berusaha menghalangi petugas serta alat berat yang disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengeksekusi bangunan bekas tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penertiban ini mendapat perlawanan. Petugas gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP kemudian memukul mundur anggota Ormas yang menolak eksekusi bangunan tersebut. Bangunan yang tadinya merupakan tempat hiburan malam dan dijadikan markas besar Ormas ini akhirnya dirobohkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan pihaknya bersama seluruh Forkopimda Sumatera Utara menertibkan lokasi tersebut karena dikamuflase sebagai kantor Ormas. Di lokasi ini juga ditemukan alat DJ serta sejumlah bukti jika lokasi ini merupakan tempat hiburan malam. Ada buktinya, ada mesin alat DJ-nya ada ya, ada alat DJ, ada speaker-speaker. Belum tahu kita ada kantor yang ada alat DJ-nya, belum pernah ketemu kecuali memang tempat hiburan malam. Sementara Sekretaris Jenderal DPP Grip Jaya Zulfikar saat di lokasi mengatakan anggota Grip Jaya yang sempat melakukan perlawanan di lokasi dikarenakan lokasi tersebut merupakan kantor Grip Provinsi Sumatera Utara. Dirinya membenarkan terkait izin administrasi bangunan masih dalam tahap proses. Dari seawalnya ini sebelum ada Marco Polo inilah kantor Grip. Sesuai dengan surat permohonan izin dari yang dilakukan oleh pengurus DPD Sumatera Utara ke pada saat itu Pak Hercules, Ketua Umum kami juga datang meresmikan. Pada saat itu murni masih hanya sebatas kantor Grip. Setelah itu ada perkembangan yang kami tidak tahu. Tadi setelah saya melihat ditunjukkan oleh pihak kepolisian dan ada hal-hal yang tidak bisa dibantah.
Sebelumnya sempat viral markas besar DPD Grip Jaya Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang dijadikan tempat hiburan malam bernama Marco Polo. Petugas sempat menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika di lokasi tersebut. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri Karo dengan memanfaatkan barang bukti tindak pidana menjadi alat praktek bagi siswa STM. Inovasi ini sebagai bentuk kepedulian akan dunia pendidikan dan meningkatkan nilai ekonomi barang bukti tindak pidana yang ada. Melalui program Titip Rawat, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan 2 sekolah teknik menengah negeri di Kabupaten Karo untuk pemanfaatan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Barang bukti berupa sepeda motor yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi diserahkan kedua STM negeri di Kabupaten Karo untuk menjadi bahan praktik bagi siswa sekolah. Diharapkan para siswa STM tersebut dapat memperbaiki sepeda motor sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Jadi program Titip Rawat ini sebenarnya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana dalam putusannya itu dirampas untuk negara, itu kan akan kita lelang pada akhirnya nanti Bang untuk meningkatkan PNBP kita. Nah, agar PNBP kita itu nanti meningkat, itu barang bukti kita itu kita titipkan untuk diservis yang mana keadaannya atau kondisinya itu tidak baik kepada SMK Negeri 1 Merdeka sehingga nanti pada saat lelang nilainya itu meningkat begitu. Kepala Sekolah STM Negeri 1 Merdeka mengaku senang dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Karo karena para siswa memiliki lebih banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai bahan praktik. Jadi pada prinsipnya kami dari SMK Negeri 1 Merdeka ya sangat bersyukur mendapatkan inovasi ini. Kenapa kita sangat bersyukur? Karena kan selama ini kan anak-anak kita praktek mungkin dengan unit-unit yang sudah tertentu. Tetapi dengan adanya inovasi ini tentu ada unit yang beragam. Ya, yang beragam yang bisa mereka servis sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak dan menjadikan mereka memiliki inovasi juga bagaimana melakukan servis sepeda motor yang diberikan dari pihak kejaksaan. Ini kira-kira Pak. Saat ini sebanyak 6 unit kendaraan jenis sepeda motor dipinjamkan ke 2 sekolah kejuruan. Nantinya kendaraan yang telah diperbaiki akan ditukar kembali untuk dijadikan alat uji praktik. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir, sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis. Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Percut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih
lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah. Dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin Ada, tinggi ya? makin tinggi belajarnya itu. Dan ibu pun ranking juga dapat Iya, juara. juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, di desa Aik Sabaun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-Bio ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi, dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan. Salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang. Dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikannya secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.